Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Ma'asyiral hadirin jamaah salat rahimakumullah. Dalam surah Muhammad ayat 30 itu Allah berfirman yang artinya sesungguhnya tiada lain kehidupan dunia itu adalah satu permainan dan satu pergolakan. Wa in tu'minu wa tattaqu, tapi sebagaimanapun bentuk permainan itu, ketika kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan pahala-pahala kita. Wa yas'alukum amwalakum, dan Allah tidak meminta, tidak butuh harta-harta kita. Kalau dilihat ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak lepas dari apa yang dinamakan salah, khilaf, dan dosa. Hidup di dunia ini ma'asyiral hadirin tidak akan bisa suci, tidak akan bisa bersih, karena bagaimanapun kita bersinggungan, berhadapan dengan orang lain. Sebersih-bersihnya harta kita ma'asyiral hadirin, pasti akan kecampuran harta orang lain. Sebersih-bersihnya uang kita ma'asyiral hadirin, pasti uang itu akan bersinggungan, akan bercampur dengan uang orang lain. Maka di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tu'minu wa tattaqu, ketika kita beriman dan kita bertakwa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan pahala-pahala terhadap kita. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Kalau melihat ayat itu, ma'asyiral hadirin, di akhir tahun ini kita seolah-olah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mawas diri dan introspeksi terhadap segala apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 kita berharap dulu bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang layak terhadap kita. Demikian juga kita berharap, ma'asyiral hadirin, agar amalan-amalan soleh yang kita perbuat jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Saat ini, ma'asyiral hadirin, kita berada di minggu-minggu terakhir pada tahun 2024 ini. Bisakah kita introspeksi? Bisakah kita menimbang diri kita? Berapa banyak amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan? Berapa banyak juga amalan-amalan maksiat yang telah kita lakukan? Setiap individu, ma'asyiral hadirin, tahu berapa kali ia berbuat maksiat. Setiap individu, ma'asyiral hadirin, tahu berapa banyak amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Tergantung semuanya, ma'asyiral hadirin, ketika masa depan kita, ketika cita-cita kita dalam bekerja ingin menjadi seorang yang sukses, boleh. Tapi cara untuk menuju sukses itu, ma'asyiral hadirin, yang perlu kita perhatikan. Apakah cara-cara yang menuju kesuksesan itu dengan cara baik atau dengan cara yang tidak baik? Disinilah, ma'asyiral hadirin, orang kaya, orang miskin di hadapan Allah sama. Disinilah, ma'asyiral hadirin, hakikat ayat yang mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Hari ini kita kaya, besok kita miskin. Hari ini, ma'asyiral hadirin, kita di puncak dari kedudukan kita, besok kita tumbang dari kedudukan kita itu. Maka apapun yang kita miliki, ma'asyiral hadirin, itu akan sirna semuanya. Yang tidak sirna adalah amal, iman, dan takwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang ilmuwan besar, ketika pada hari akhirnya masa tuanya, ia berkata, tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi manusia kecuali ilmu yang bisa mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa itu, ma'asyiral hadirin? Adalah bekal ilmu agama. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, iman kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin, termasuk kami, betapa banyak dosa, khilaf, kesalahan yang pernah kita lakukan. Termasuk juga kita. Tidak ada orang di dunia ini, ma'asyiral hadirin, bersih suci dari kesalahan. Tidak ada dari kita yang tidak pernah khilaf. Khilaf, kesalahan, apalagi kemaksiatan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perlu, ma'asyiral hadirin, ditobat dengan segera, agar semuanya tidak menjadi pahala kalau kita di akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang mau bertobat seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat sucinya Al-Quran, dia juga menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai hamba-hambaku yang penuh dengan dosa, wahai hamba-hambaku yang penuh dengan kemaksiatan, bersegeralah mencapai maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Tuhan.
arduhas samawati wal ardh. Ampunan Tuhanmu itu jauh lebih luas, seluas langit, seluas bumi. Sering khotib ucapkan di dalam mimbar-mimbar dan pada majelis-majelis, ketika seorang hamba berbuat maksiat, seberapapun maksiat yang pernah ia lakukan asal tidak syirik, pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Maka di situ masyaallah hadirin, tidak ada lagi dari kita yang berputus asa, merasa dirinya penuh dan berlumuran dosa, merasa dirinya telah masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Ketika nafas masih ada, kesempatan yang kita miliki untuk bertobat masih ada, bersegeralah untuk bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mimbar yang mulia ini, kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amalan-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diijabah pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد